Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belum jugalah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa tunduk hati mereka karena mengingat Allah dan kebenaran yang difirmankannya, dan tiada mereka seperti orang-orang yang mendapat kitab pada masa dahulu. Telah panjang masa antara nabinya, lalu menjadi kasar hatinya, dan kebanyakan mereka itu fasik. Mengingat Allah itu wajib. Demikian pula mengikuti isi kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak berbuat yang seperti ini tergolong kepada golongan fasik, dan golongan fasik ini kasar hatinya. Kasar hati, maka kekasaranlah yang memancar dari dirinya. Kasar tutur kata-katanya, kasar sikap dan perbuatannya, kasar pergaulannya, dan sebagainya. Kebanyakan manusia lalai mengingat Allah dan lalai mempelajari isi kitab Al-Quranul Karim adalah antara lain karena dipengaruhi oleh tekanan-tekanan alat kebendaan. Sebenarnya demikian, ini adalah kerugian yang besar. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Zalikum aulaukum amwalukum wala auladukum. Ya ayyuhalladzina amanu Hal adullukum. Ya ayyuhalladzina amanu tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu lalai oleh karena harta benda dan anak-anak kamu daripada mengingat Allah. Barang siapa yang memperbuat demikian, maka mereka itu orang yang rugi. Orang-orang yang lalai pada mengingat Allah sebenarnya jangan diturut, artinya jangan diikuti ianya dalam berusaha mencapai yang dihajati oleh fitrah manusia. Karena orang yang seperti itu dikuasai dan dikehendaki oleh hawa nafsu saja. Dia selalu keluar dari ruang lingkup yang diridhoi Tuhan Allah. Karena berusahalah kita untuk banyak-banyak mengingat Allah. Karenanya berusahalah kita untuk banyak-banyak mengingat Allah supaya Tuhan Allah ingat pula kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum wa ashkuruli wa la tashkurun. Artinya, maka ingatlah padaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan berterima
Ya, bahas simpulkan panjang tidak. Enggak. Mengingat Allah itu salah satu cara mengingat Allah adalah mengikuti isi kitabnya, tidak fasik yang kasar hatinya, karena jika dia sudah kasar hatinya maka akan kasar ke semua aspek kehidupannya. Mengingat Allah itu jadi terhambat kalau jika sudah fasik, manusia itu akan lalai dari mengingat Allah, lalai tidak mempelajari kitab Allah, karena faktor-faktor kebendaan. Terus orang yang lalai jangan dijadikan contoh, karena orang seperti itu dikendalikan oleh hawa nafsu, dia sudah keluar dari kerinduan Allah. Jangan dijadikan contoh, jangan dijadikan panutan, karena dari cara dia mengenal Allahnya itu sudah tidak bisa ya udah nggak bisa dijadikan contoh. Jadi kalau misalnya mencari seorang panutan, lihat cara dia mengenal gimana caranya. Kalau dia bagus ya bisa dijadikan contoh, tapi kalau misalnya lalai jangan dijadikan barometer gitu untuk seorang tokoh gitu. Jadi ada kalimat sebetulnya belum sampai. Apa kata belum sampai? Apa kamu lihat kalimatnya? Belum sampai. Belum sampai. Belum jugalah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa tunduk hati mereka karena mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkannya. Dan tiada mereka seperti orang-orang yang mendapat kitab pada masa dahulu, telah panjang masa antara nabinya, lalu menjadi kasar hatinya dan kebanyakan mereka itu fasik. Jadi kalimat itu belum sampai padanya keimanan. Kenapa? Karena jarak antara pengikut Muhammad itu dengan kehadiran Muhammad itu sudah jauh, ya kan? Jauh sekali. Bahkan kita tidak mengenal bentuk apa Muhammad, seperti apa perilakunya, tidak tahu. Jadi belum sampai ke hati kita bahwa itu beriman itu yang harus disadari. Kenapa kok sudah jauh kita mau beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab? Karena sudah jauh jarak kita antara Muhammad dengan kita sebagai umatnya. Kalau orang-orang yang terdahulu, para sahabat Nabi dan orang-orang soleh, ketika dia ada masalah,
dalam kehidupannya, dia bisa langsung bertanya kepada Nabi. Kalau orang-orang sekarang, orang-orang yang jauh jaraknya, kepada siapa dia mau bertanya? Dia mau percaya pada siapa? Karena dia belum yakin beriman itu seperti apa. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi diragukanlah keimanan orang-orang yang sudah jauh jaraknya itu antara Nabi dengan umatnya itu. Makanya Al-Quran itu bicara belum sampai kepada hati mereka keimanan yang utuh itu tidak sama dengan pada zaman Nabi, ya kan? Karena jarak. Jadi orang-orang yang beriman itu kasar hatinya karena banyak tantangan, banyak rintangan yang membuat dirinya itu lalai terhadap mengingat Allah. Apa contohnya? Rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang baru lahir sekarang. Yang pertama, untuk dia yakin kepada Allah, yakin kepada kitab Allah, yakin kepada perkataan Nabi. Karena jarak itu, karena jarak. Dan dia dipengaruhi oleh kebutuhan kehidupan duniawi. Lalai karena kebutuhan dunia. Lalai mengingat Allah karena kebutuhan anak, istri, harta, ya kan? Harta, ya kan? Jadi kebutuhan. Jadi orang-orang itu kenapa kok sudah Islam, sudah beriman, katanya kok kasar hatinya? Karena berimannya itu belum sampai ke dalam hatinya itu. Belum begitu yakin dia bahwa beriman kepada Allah itu dapatnya apa? Nah, kata Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk, dikatakan insya Allah kamu tidak akan tersesat. Dia yaumil kiamat nanti dia akan mendapatkan cahaya yang terang, tidak terlunta-lunta, dan dia akan mendapatkan petunjuk. Nggak bingung kemana, semuanya sudah rata. Manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang musyrik, karena dipengaruhi oleh berdaya dunia, daya anak, keluarga, lalai mengingat Allah, juga dia lupa kepada dirinya sendiri. Kalau lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada Allah, Allah juga akan melupakan apa yang dia. Jadi di dunia saja dia sudah buta, apalagi di akhirat lebih buta lagi. Kenapa? Tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki diri, bahwa dia sudah harus memahami jarak antara generasi dia dengan generasi Nabi itu sudah jauh. Itu harus disadari oleh orang yang beriman sekarang. Tiba-tiba beriman saja tidak mungkin. Dan kita harus memahami itu. Karena jarak itu sangat berpengaruh kepada pemahaman. Ya kan? Nah, jadi itu sebabnya kita itu selalu mengasah
otak kita itu supaya ngerti itu apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Bahwa kalimat itu antara kamu dengan Muhammad, dengan Al-Quran diturunkan, itu kamu sudah jauh jarak. Apalagi tidak baca sama sekali, tidak mau pelajari, kan tidak mau dengar, ya kan? Tidak mau merubah kebiasaan-kebiasaan itu. Maka kelalaian itulah yang membuat orang itu tidak beriman yang utuh di dalam dirinya sendiri. Tapi akan lebih hebat, lebih bagus kalau orang-orang yang generasi sekarang itu kalau tidak ketemu dengan Nabi, tidak ketemu dengan Rasul, tidak ketemu dengan sahabat-sahabat, dia yakin bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya pedoman hidupnya, dan dia harus pelajari dan harus dia pahami dan programkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi gaya hidupnya. Itu akan membawa kebaikan kepada dirinya dan keluarganya. Nah, jadi itu yang harus diyakini, yang dihujamkan di dalam dada kita, bahwa kita beriman kepada Allah itu satu-satunya pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita tidak pelajari, tidak pahami Al-Quran itu, bagaimana mungkin kita akan beriman tiba-tiba saja? Padahal kita dalam kehidupannya seperti binatang, hanya mencari makan, pulang lagi, tidur lagi. Kemudian kita tidak tahu kebutuhan kita nanti kalau mati, kampung akhirat seperti apa. Ya di dunia ini kita taruhlah aman-aman saja. Tapi kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, semua yang kita peroleh di dunia ini semuanya akan ditinggal. Tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi segala sesuatu yang berharga. Yang berharga adalah amalan kita ketika kita masih hidup. Apa amalannya? Kita harus berusaha sekuat tenaga mungkin untuk kita meluangkan waktu untuk mengisi hati kita itu dengan Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh Nabi dulu, itu berarti kita beriman. Tapi kalau kita tidak ada terbuka hati untuk sana, hati kita akan menjadi kasar. Kita tidak ubahnya dengan binatang, tidak ubahnya dengan hewan. Kehidupan kita itu lapar, cari makan, sudah itu ngantuk, tidur. Otak mana? Padahal otak itu harus diberikan asupan untuk adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita tidak belajar, Allah sudah fasilitasi kita. Semua yang ada di langit dan di bumi itu disediakan oleh hamba-hamba yang soleh, diwariskan kepada hamba yang soleh. Kalimat itu kita abaikan. Kita mau jadi soleh bagaimana mungkin kalau kita hanya seperti kehidupan hewan, tidak ada sedikit pun manusianya. Kalau kita bicara dengan orang kasar, kalau kita kurang makan, kita ngamuk, iya kan? Apa bedanya dengan hewan? Ada bedanya. Jadi manusia yang dibekali itu lebih dari hewan itu adanya akal, ada iman, ya kan? Kemudian ada roh, dia tahu roh itu dititipkan di dalam dirinya itu untuk aman, damai, sejahtera. Itu yang dituntut. Roh itu akan meninggalkan jasad kita. Dia akan cerita, ketika saya dengan si fulan kehidupannya seperti binatang, saya tersiksa dalam. Itulah yang menghukum kita, yang membuat kita masuk neraka itu dia. Karena kita orang numpang sama kita, tapi kita abaikan. Nah, ibaratnya adalah orang materi yang tidak sama dengan proses kejadian kita. Roh itu ditiupkan oleh Allah pada diri kita supaya kita hidup. Pendengaran kita bisa lihat, penglihatan kita bisa lihat, pikiran kita bisa jalan, ya kan?
akal kita bisa jalan, itu karena ada roh. Nah, roh itu yang harus diberikan asupan yang ditinggalkan oleh Nabi, asupannya itu kita sedikit demi sedikit kita pelajari ayat Allah. Kalau ada gitu kapan? Kalau sekolah semuanya sudah tamat. Sekarang kita sudah tinggal cari pekerjaan, cari makan. Kapan lagi untuk memperbaiki diri? Kapan bertobat? Kata Allah, kalau kamu masih sama dengan yang kemarin, itu kamu akan rugi. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, kamu untung. Atau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kamu adalah celaka. Jangan sampai 3 faktor itu kita lalaikan. Nah, jadi orang lalai karena pengaruh kebendaan, karena materi, lapar, ya kan, haus, kebutuhan hidup. Kalau rezeki sudah akan diberikan oleh Allah, tidak berkah rezekinya karena rezeki tidak didapat dengan baik. Jadi orang kasar itu, yang dikatakan kasar itu adalah melanggar batas, ya kan? Apa melanggar batas? Kata Allah, hei, kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk kebutuhan hidup kamu, itu menjadilah manusia yang jujur, beriman kepada Allah, jujur, didapatkan rezeki. Caranya bagaimana caranya? Tidak dengan berbohong, ya kan? Tidak didapat dengan merampok, tidak dengan korupsi, tidak dengan mengibulkan orang, mengibuli orang, atau membunuh orang, atau merusak orang lain, lingkungan. Itu namanya kasar, itu namanya, ya kan? Kasar nggak? Pernah ada tahu aturan kasar? Hah? Kasar. Di lampu merah, udah jelas lampu merah, dia masih menari-nari juga cari hidup. Memang begitu caranya. Itu kasar. Kan tempat lain masih banyak. Kemudian dia coret-coret mukanya, dicat semuanya. Itu kasar. Dia tidak tahu diri dia itu adalah manusia. Di dalam diri dia itu ada roh, ada jiwa, ya kan? Yang tidak hina itu orang. Dia sendiri karena kebodohannya dia menghina dirinya sendiri. Itulah menjadi siksaan. Tersiksa enggak? Untuk mencari hidup makan saja harus melumur badan dengan cat. Sudah itu menari-nari tidak pakai baju. Dengan cat dapat uang dari orang dan itu tidak maksimal dapat. Kenapa otaknya kemana? Ya kan? Padahal dia punya kekuatan, punya tenaga. Di pasar itu banyak yang bisa dilakukan. Mengangkat barang, segalanya. Kenapa tidak itu dilakukan? Karena kebodohan dan malas. Itu manusia malas, manusia bodoh itu kasar. Minta-minta aja dia bisa. Ya kan? Otaknya tidak digunakan. Itu namanya hewan. Tuh, sudah berapa lagi? Tadi. Jadi tidak sampai iman itu karena kebutuhan, ya kan? Jarak antara dia dengan Nabi yang membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian jarak dia dengan petunjuk itu. Al-Quran itu pedoman hidup hanya dibaca saja, tidak dipelajari. Itu jarak namanya, ya kan? Kita jauh dari Al-Quran itu namanya jarak. Jauh dari mempelajari Al-Quran itu jarak, ya kan? Al-Quran ditaruh di sini, tidak dibuat dibaca. Padahal waktu ada. Belum pada diluangkan waktu 5 menit atau 3 menit. Satu sehari, satu ayat. Dipahami. Allah itu akan mengumpulkan di dada kita
dan membuat kita pandai membacanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya kan? Jadi bacalah perlahan-lahan, pelan-pelan, kata Allah. Al-Quran itu jangan tergesa-gesa. Jadi orang yang tergesa-gesa untuk beriman kepada Allah tidak benar. Kata Allah, baca perlahan-lahan. Perlahan-lahan itu artinya yang dibaca kita ngerti dan paham. Nah, jangan buru-buru membaca sampai tamat, selesai. Itu sholat seperti apa? Nggak ngerti apa yang dibaca itu. Itu namanya jarak itu, ya kan? Tumaninahnya nggak ada. Padahal ajaran Nabi, sholat itu tumaninahnya harus dipakai. Karena percuma, sia-sialah pekerjaan kita. Kalau kita hanya tidak pakai tumaninah di dalam sholat. Banyak rukun-rukun yang harus kita lakukan. Kata-kata wajib, kata Allah, setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan itu wajib menuntut ilmu. Kata wajib di sana itu adalah ditujukan kepada manusia. Ya kan? Kepada manusia yang beriman menjadi muslim laki-laki, muslim perempuan, itu yang dikatakan wajib. Kalau tidak muslim, laki-laki tidak muslim perempuan tidak wajib menuntut ilmu. Ya kan? Kenapa kita tidak melakukan hal yang wajib? Menuntut ilmu tidak mau. Apa masalahnya? Masalahnya kita tidak mau. Itu masalahnya. Karena banyak yang dipikirkan masalah duniawi yang membuat kita lalai untuk menuntut ilmu. Nah, perkataan-perkataan di dalam Al-Quran itu adalah janji-janji Allah yang pasti ditepati. Disediakan surga seluas langit dan bumi. Itu orang-orang yang bertakwa. Itu hanya dibaca-baca saja. Besar tak surga seluas langit dan bumi? Hah? Tapi untuk siapa? Itu orang-orang yang bertakwa. Sekarang kapan kita mau bertakwa? Kalau kita tidak mau belajar. Tidak ada cerita takwa itu datang sendiri-sendiri, tidak mungkin. Waktu cara kita sudah jauh dengan Nabi. Nah, kalau ketika zamannya Nabi hidup, semua orang yang masuk Islam itu menyaksikan langsung bahwa Muhammad itu mengajarkan gini-gini. Perubahan-perubahan gini-gini. Seperti Bilal bin Rabah. Hanya diajarkan satu kalimat saja. Jangan kamu membaca lanta lahuzah, tapi bacalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apapun yang akan menimpa dirimu, semuanya Allah yang akan membela. Kan kata, disiksa, dipukulin oleh bodyguard orang-orang kafir Quraisy, sampai dijemur, sampai berdarah-darah, sampai pingsan, tapi dia tidak mau melepaskan kalimat ahad, ahad, Allah itu satu yang membela. Tak peduli. Kalau kita tidak seperti itu, ya kan? Terlalu enak kita, terlalu enak menjadi kita jadi lalai. Kemudian tidak cuma satu, dengar lagi keluarga kamu, saya siksa pukuli lagi keluarganya si Bilal. Dipukul, biarin aja. Tapi semuanya beriman kepada Allah, percayanya kepada Allah. Disiksa, kita tidak disiksa seperti itu. Disiksa orang-orang kafir kita. Tapi kenapa kita tidak beriman? Karena kita jauh dengan Nabi, jauh dengan ajaran-ajaran. Itu masalah. Tiba-tiba Allah sudah memanggil kita tidak siap untuk arah. Makanya kita perlu belajar, luangkan waktu kapan saja kita baca, pelajari dan paham. Saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.